Ambil saja uang suamiku, karena uangku lebih banyak dari uangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Selamat tahun baru Islam ya Bunda. Semoga kedepannya kita menjadi insan yang lebih baik. Terutama dalam hal beribadah. Ibu, sepatu Rita rusak. Tadi saat jam pelajaran olahraga, dibawa lari. Jadi rusak begini deh Bu. Maaf ya Bu. Ucap putriku. Rita saat ini kelas 6 SD. Dia memang sangat pengertian. Bukannya meminta ganti sepatu yang baru, dia hanya mengadu dan meminta maaf. Oh ya ibu, boleh nggak? Rita minta uang 10.000 aja. Mau beli lem setan di warung. Pintanya. Ya, kami biasa menyebut lem Korea kalau di sini lem setan. Nggak perlu sayang. Ini mana bisa dilem lagi. Sudah hampir lepas. Sudah ya. Nanti biar ibu bilang sama ayah. Rita beli sepatu baru aja. Lagian sepatu ini sudah lama. Memang waktunya pensiun. Ucapku lembut sambil mengelus kepalanya. Gak apa-apa Bu. Takutnya ayah belum ada uangnya. Biar aku lem saja. Rita masih kekeh. Gak usah sayang. Nanti biar ibu yang bilang. Insya Allah ayah belikan. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Rita tampak sangat bahagia. Dalam hati aku berharap semoga Mas Wisnu mau membelikan sepatu baru untuk Rita. Sore harinya Mas Wisnu sudah pulang kerja. Aku menyambutnya seperti biasa. Kubukakan sepatunya. Kubukakan juga kaos kakinya. Kubawakan tas kerjanya sampai ke kamar. Bahkan aku juga membantunya membuka kemejanya itu. Mas, aku boleh ngomong sesuatu? Tanya aku pelan. Aku tahu mungkin ini belum waktu yang pas. Tapi hatiku sudah tidak sabar. Ngomong aja, katanya. Sepatu Rita rusak, Mas. Tolong belikan yang baru ya. Kasihan dia, Mas. Sepatu itu dipakainya sudah dari kelas 5 SD. Malah seingatku, waktu dia masih kelas 4, Mas. Gak apa-apa ya, Mas, Rita beli sepatu baru. Rusaknya cukup parah, Mas. Kuucapkan itu pada Mas Wisnu. Dilem dulu aja lah. Kalau beli sepatu baru itu artinya menambah pengeluaran. Jawab Mas Wisnu cepat. Tapi Mas, sepatunya sudah lama. Udah beberapa tahun dia pakai. Lebih baik beli yang baru, Mas. Kayaknya dilem juga nggak bisa, Mas. Cukup lebar menganga sepatunya. Aku berdiri. Ku ambil sepatu yang rusak itu, agar Mas Wisnu melihat bagaimana keadaannya. Lihat, Mas, sudah separah ini, gak mungkin mau dilem. Ucapku. Masih bisa itu, dilem aja dulu. Ucapnya lagi. Tetap kekeh agar aku melem saja sepatu ini. Gak bisa, Mas. Ini udah parah. Kenapa sih, Mas? Kalau urusan Rita, kamu selalu aja begini. Aku tersulut emosi. Bagaimana tidak? Selama ini Mas Wisnu memang sulit mengeluarkan uang untuk anak kandungnya. Soal tas. Kalau bukan aku yang belikan untuk Rita, mungkin dari kelas 1 Rita tak akan pernah ganti tas baru. Bahkan uang sekolah sekalipun. Mas Wisnu perhitungan. Dia selalu bertanya, kalau ada bayaran ini untuk bayar apa, itu untuk bayar apa. Sementara untuk keluarganya, dia gak pernah protes. Berapapun yang diminta selalu dia kasih. Sungguh perlakuan yang sangat berbeda antara anak kandung sendiri dengan keponakannya. Nanti kalian juga akan paham kenapa aku bisa semarah ini. Udahlah, hal sekecil ini tidak usah diperdebatkan. Masih bisa dilem, ya dilem aja. Itu aja repot. Mas Wisnu berdiri, meninggalkanku di kamar. Dia langsung keluar. Mas Wisnu tampak sangat marah. Kalau bukan ibu yang usahakan, ayahmu gak akan pernah peduli, nak. Untung ibumu ini tahu caranya mencari uang meskipun hanya dari kamar. Aku pun ikut keluar kamar. Ingin tahu Mas Wisnu pergi kemana. Kulihat Mas Wisnu dari luar rumah. Bawa apa di tangannya? Batinku penasaran, karena Mas Wisnu menenteng sesuatu. Setelah semakin dekat, aku baru sadar kalau itu paper bag yang bertuliskan toko HP terkenal. HP untuk siapa? Aku belum berani bertanya.
Aku ingin tahu Mas Wisnu berikan pada siapa ponsel baru itu. Anggun. Mas Wisnu memanggil keponakannya. Anggun adalah anak dari adik kandungnya. Dia anaknya Maya, adik Mas Wisnu. Jangan bilang kalau Mas Wisnu belikan ponsel baru untuk Anggun. Padahal, tadi ketika aku minta sepatu baru untuk Rita, dia bilang gak punya uang. Tapi ini apa? Dia malah beli ponsel baru untuk Anggun, keponakannya. Padahal Anggun baru kelas 4 SD. Kenapa harus dibelikan ponsel baru? Aku hanya bisa mengurut dada untuk meredamkan emosiku sendiri. Mas, apa maksudmu? Kenapa kamu belikan ponsel baru untuk Anggun? Sementara aku tadi minta belikan sepatu baru untuk Rita. Kamu gak kasih dengan alasan gak punya uang. Tega kamu, Mas. Aku langsung protes. Gak tahan lagi aku. Kenapa kamu harus protes? Anggun itu keluarga aku. Apa masalahnya? Lagi pula aku beli juga pakai uangku. Jawab Mas Wisnu. Maksudmu apa bicara seperti itu, Mas? Apa maksudmu? Aku dan Rita bukan keluargamu. Rita itu anak kandungmu. Kalau Anggun hanya keponakanmu, Mas. Sementara dia masih kelas 4 SD. Tapi kamu belikan ponsel baru yang harganya jutaan. Sementara anakmu Rita, ia hanya butuh sepatu baru yang harganya 200.000. Tapi kamu gak mau kasih. Kenapa kamu setega ini, Mas, sama anak kandungmu sendiri? Di mana tanggung jawabmu sebagai seorang ayah? Kuluapkan emosi yang sudah tak tertahan ini. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Datanglah ibu mertuaku. Orang yang paling sok berkuasa di rumah ini. Ini loh, Bu. Mas Wisnu belikan HP baru untuk Anggun. Tapi Mbak Ambar gak terima. Jadi marah-marah sama Mas Wisnu. Kini Maya yang menjawab pertanyaan ibunya. Kebangetan ya kamu, Ambar. Kamu tahu kan Anggun itu keluarga Wisnu, keponakan kandungnya. Wajar kalau Wisnu belikan HP untuk Anggun. Ucap ibu mertuaku. Ia menyudutkanku dan menyalahkanku. Jadi menurut ibu, Mas Wisnu tidak berkewajiban memenuhi kebutuhan Rita, anak kandungnya. Mas Wisnu lebih berkewajiban memenuhi keinginan Maya dan anaknya itu. Aku tak mau lagi jadi menantu yang penurut dan mengalah. Kalau sudah soal anak aku tak bisa terima. Selama ini aku mencoba sabar. Tapi menurutku sekarang sangat keterlaluan. Kenapa kamu bilang begitu? Rita memang anak kandung Wisnu. Tapi menurut ibu, kamu yang lebih berkewajiban memenuhi kebutuhannya, bukan Wisnu. Memang anakmu butuh apa? Sampai kamu berlebihan begini? Tanya ibu sambil berkacak pinggang. Anakku butuh sepatu baru, Bu. Sepatunya robek, gak bisa dipakai lagi. Tapi Mas Wisnu menolak dengan alasan tidak punya uang. Tapi apa yang sekarang aku lihat, dia belikan ponsel baru untuk Anggun yang harganya jutaan. Jawabku lantang. Oh, jadi anakmu butuh sepatu baru. Seharusnya kamu sebagai ibunya bisa dong belikan. Paling sepatu cuma berapa sih? Itulah kamu. Makanya kerja biar punya uang. Jadi kalau anakmu butuh apa-apa, kamu bisa langsung belikan. Gak harus minta sama suami kamu. Ucap ibu mertuaku lagi. Sumpah omongannya itu benar-benar gak disaring dulu. Asal jeplak, tapi salah semua. Terus, aku harus minta pada siapa, Bu? Mas Wisnu suamiku, ayah kandung Rita. Sudah seharusnya Mas Wisnu memenuhi kebutuhan kami. Terutama Rita. Kenapa ibu bisa bilang begini? Aku tahu, aku tidak bekerja di luar. Tapi aku bekerja untuk rumah ini. Aku memasak, aku membersihkan rumah, aku mencuci pakaian kalian semua. Itu juga bekerja, Bu. Alah, itu tidak menghasilkan uang. Itu memang sudah tugas kamu sebagai seorang istri. Timpal mertuaku cepat. Oh ya, lalu tugas anak perempuan ibu ini apa? Dia juga seorang istri, juga seorang ibu. Tapi di rumah ini, dia seperti nyonya yang tidak mau melakukan apa-apa. Kukatakan yang sebenarnya. Ya, pasalnya adik iparku ini, Maya, tak pernah mengerjakan apapun setelah aku menikah dengan suamiku. Dia seolah menjadi nyonya dan aku babunya. Belum sampai mulutku ini tertutup, tiba-tiba aku mendapatkan tamparan yang sangat keras dari Mas Wisnu.
membuatku tersungkur ke lantai. Saking kerasnya tamparan itu, membuat sudut bibirku sedikit mengeluarkan cairan merah. Dan selanjutnya, aku merasakan perih. Kuusap sudut bibirku ini dengan hijab yang aku pakai. Tentu saja, di hijabku langsung tertinggal noda. Aku berdiri dengan kekuatan yang masih aku miliki. Kutatap tajam ke arah Mas Wisnu. Dan detik berikutnya, kulayangkan bogem mentah ke wajahnya, hingga membuat laki-laki itu tersungkur. Tapi aku tak berhenti sampai di sana. Setelah ia tersungkur, kutindih dia. Aku duduk di atas tubuhnya. Kususulkan lagi bogem mentah berkali-kali. Mas Wisnu tidak berdaya. Tenaganya seolah hilang, tak mampu melawanku. Aku seperti manusia yang kesetanan. Aku seolah lupa kalau dia suamiku. Aku menghajarnya sampai babak belur. "Ambar, hentikan!" teriak ibu mertuaku. Dia sampai menarik tanganku juga hijabku agar aku berhenti melakukan ini pada Mas Wisnu. Namun aku merasa belum puas. Ku tepis tangan mertuaku dengan kuat. Kulanjutkan lagi memukul Mas Wisnu. "Ambar, cukup Ambar!" Maya ikut berteriak. Bahkan dia tak lagi memanggilku dengan embel-embel Mbak. "Ibu!" Teriakan Rita baru bisa membuatku berhenti. Aku berdiri. Lalu ku ambil tisu yang ada di meja ruang tamu. Ku bersihkan tanganku karena ada cairan merah yang berasal dari wajah Mas Wisnu. Ku bersihkan hingga tak ada lagi yang tersisa. Ku buang tisu di tempat sampah yang ada di dapur. Lalu aku masuk ke dalam kamar. Tapi sebelum itu, aku melihat ke belakang. Kulihat Maya, ibu mertua, dan Mas Wisnu tampak ketakutan. "Sayang," aku memanggil Rita. Dia mendekatiku. Dia menangis. Dalam hati aku merasa bersalah. Tapi aku ingin tunjukkan siapa aku yang sebenarnya. Selama 13 tahun menikah dengan Mas Wisnu, ia tak pernah menamparku sekalipun. Barulah tadi dia melakukannya. Aku tidak akan pernah menerima kalau dia sampai KDRT. Main kekerasan sangatlah aku benci. Aku juga bukan tipe orang yang akan diam saja jika mendapatkan perlakuan seperti itu. Aku akan membalas. Dari dulu aku memang begitu. Aku terlihat saja lemah. Tapi kalau ada yang sudah menyakitiku, aku tak akan tinggal diam. Ibu kenapa pukul ayah?" Tanya Rita sambil menangis. Kuusap air matanya. Kutunjukkan luka di bibirku ini. "Ayah pukul ibu?" Tanya Rita yang sudah mengerti. Aku mengangguk pelan. "Maafkan ibu ya nak, ibu tak bisa kendalikan emosi." "Sayang, ibu tahu ini bukan hal yang baik. Tapi ibu mau kasih tahu ke Rita. Kita nggak boleh tinggal diam ketika kita ditindas, apalagi mengalami kekerasan. Kita harus lawan. Entahlah, jika yang kuajarkan pada Rita ini salah. Semoga ketika dia dewasa nanti bisa mengerti maksudku. Tapi aku tidak mau mengajarkan menjadi orang yang lemah dan diam saja ketika ditindas. Rita juga harus bisa melawan jika dia direndahkan dan ditindas oleh orang lain." "Rita paham, Bu," ucap Rita. Kupeluk ia dengan erat. Tak lama dia berhenti menangis. "Bu, Rita ngantuk," ucapnya. Kubiarkan dia berbaring di kasurku. Tak lama kemudian dia sudah terlelap. "Alhamdulillah," ucapku setelah mendengar azan maghrib yang berkumandang. "Sayang, bangun nak." Kubangunkan Rita pelan. Ia mulai membuka matanya perlahan. Menguceknya, menggeliat. "Sayang, bangun, sudah maghrib," ucapku. Rita duduk, berusaha mengumpulkan nyawanya, yang entah masih berada di mana. "Ibu, sudah maghrib ya?" tanyanya dengan suara parau. "Ya sayang, bangun. Mandi, terus kita sholat," ajakku. Rita menurut. Dia langsung keluar dari kamarku. Masuk ke dalam kamarnya, menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Kalau tadi aku sudah mandi, sebelum Mas Wisnu pulang.
Rita tadi belum sempat mandi karena memang dia masih sibuk mengerjakan PR. Dan setelah itu malah melihat pertengkaranku dengan Mas Wisnu. Selesai melaksanakan sholat maghrib, aku dan Rita ke dapur. Gak ada makanan? Tanya ibu mertuaku. Itu ada bu, nasi sama tempe goreng. Jawabku. Cuman masak tempe goreng aja. Tanyanya. Emang mau masak apa lagi bu? Cuman ada tempe goreng di kulkas. Uang belanja kan sudah habis. Jawabku lagi. Habis? Kamu boros sekali sih jadi istri. Gak bisa ngatur uang ya? Wisnu, lihat istrimu. Lagi-lagi seperti biasa, ibu mengadu pada Mas Wisnu, anak laki-laki satu-satunya. Ada apa bu? Tanya Mas Wisnu. Aku sedikit merasa bersalah, karena saat ini Mas Wisnu berwajah lebam karena perbuatanku tadi sore. Lihat, tidak ada makanan selain tempe goreng dan nasi. Kamu tahu jawaban istrimu apa? Katanya uang belanja sudah habis. Boros sekali dia mengatur uangmu. Sudah gak bisa cari uang, boros pula. Apa sih kehebatan istrimu ini? Mana tadi dia sudah kasar sama kamu? Ucap ibu. Kok udah habis sih? Gimana caramu mengatur uang? Kini Mas Wisnu menatapku. Menatap dengan tatapan marah. Tapi ku balas menatapnya dengan tatapan dingin. Apa kamu lupa? Uang 500.000 yang harusnya bisa jadi uang belanja untuk seminggu terakhir ini sebelum gajian lagi dipinjam sama Maya, adikmu itu. Bahkan sampai sekarang belum dikembalikan. Padahal janjinya cuma 2 hari minjam, tapi ini udah 5 hari. Jawabku santai. Jadi kamu belum kembalikan uangnya, Mai? Ibu mertua langsung bertanya pada putri satu-satunya. Belum, Bu. Mas Riko belum kirim uang. Nanti kalau Mas Riko udah kasih uang, aku langsung balikin deh ke Mbak Ambar. Jawab Maya. Ya udah, untuk malam ini makan saja apa yang ada, gak usah protes. Ucapku tegas. Tak seperti biasa. Semua orang yang ada di rumah ini seolah menurut padaku. Mereka langsung duduk dan menikmati makan malam hanya dengan nasi dan tempe goreng. Tumben banget, batinku dalam hati. Tak sengaja saat kami semua sedang fokus dengan piring masing-masing. Netraku melihat ke tangan Maya. Dia terlihat gemetaran memegang sendok. Bahkan beberapa kali, nasi yang disuapkan ke dalam mulutnya selalu terjatuh. Kalau sudah selesai makan, piringnya ditaruh di wastafel. Tidak disuruh mencuci, hanya disuruh meletakkan di wastafel saja, ucapku. Tanpa menyebut satu pun nama di antara mereka, aku mengatakannya dengan tegas. Selesai makan, semuanya langsung berdiri, meletakkan piring ke wastafel seperti yang aku perintahkan. Padahal biasanya ibu mertua akan membantah. Apa karena kejadian tadi sore mereka jadi takut sama aku? Baguslah. Aku baru menunjukkan satu taringku saja mereka sudah ketakutan begini. Selesai makan malam dan sholat Isya, kami semua masuk ke dalam kamar masing-masing. Sejak kejadian itu, aku malas untuk bicara pada Mas Wisnu. Aku memilih diam 1000 bahasa. Mas Wisnu sedikit menyentuh kakiku. Mungkin dia ingin bicara padaku, tapi ku abaikan saja. Mulai sekarang, tak akan ada lagi Ambar yang seperti dulu. Istri yang lembut, penurut, dan menerima semuanya. Aku akan menjadi diriku sendiri. Ya, selama 13 tahun menikah dengan Mas Wisnu, aku merasa menjadi orang lain. Bukan menjadi Ambar yang menjadi kebiasaanku. Aku seperti menjadi orang lain. Itu semua aku lakukan karena aku ingin berbakti pada suamiku dan juga keluarganya. Tapi sepertinya baktiku ini tak dihargai. Lebih baik kutunjukkan saja sifat asliku. Pagi harinya seperti biasa. Aku bangun pukul 4 pagi. Ku mulai dengan mencuci wajahku dengan air, lalu ke dapur. Hal pertama yang kulakukan adalah memasak nasi. Ku cuci beras, lalu ku masak dengan rice cooker. Setelahnya ku periksa kulkas.
apa yang sekiranya bisa aku masak. Tapi ternyata tidak ada apa-apa. Ya sudah, aku masak nasi saja. Karena memang tak ada uang untuk belanja kan? Kulanjutkan ke ruangan laundry untuk mencuci pakaian semua orang yang ada di rumah ini. Ya, memang aku yang biasa mengerjakan semuanya. Sendirian, tidak ada yang membantu. Kugiling semua pakaian, kubilas sampai bersih. Nanti kalau langit sudah terang, barulah aku jemur. Pekerjaan selanjutnya membersihkan kamar mandi. Ada 2 kamar mandi di rumah ini. Aku sikat sampai bersih dan wangi. Aku juga sekalian mandi karena sebentar lagi waktu subuh sudah tiba. Kulaksanakan 2 rakaat sebelum lanjut mengerjakan pekerjaan rumah. Pukul 6 pagi, semua penghuni rumah baru terbangun, kecuali aku dan anakku. Alhamdulillah, Rita tak susah dibangunkan ketika subuh. Dia sudah kebiasakan sejak umurnya 5 tahun. Rita sudah siap dengan pakaian sekolahnya. Padahal ini baru jam 6 pagi. Tadi dia juga sempat membantuku mencuci piring. Ibu mertua seperti biasanya. Bangun tidur, yang dia buka langsung tudung saji. Kok cuma nasi putih? Mana lauknya? Ucap ibu. Kan uang belanja habis, jadi aku nggak bisa masak lauk, Bu. Jawabku. Wisnu, teriak ibu memanggil anak lelakinya. Ada apa, Bu? Tanya Mas Wisnu. Kasih uang belanja ke istrimu. Lihat, hanya ada nasi putih. Tak ada apa-apa. Kita mau sarapan pakai apa kalau begini? Kata ibu dengan ketus. Mas Wisnu merogoh kantongnya, memberiku uang 20.000. Cepatlah, beli sayur, dimasak untuk sarapan, katanya. Kalau masak sayur kayaknya nggak keburu, beli telur aja gimana? Didadar. Jawabku. Ya sudah terserah, yang penting ada sarapan. Perutku sudah lapar, kata ibu. Aku pun pergi ke warung untuk membeli beberapa telur. Secukupnya uang yang diberikan oleh Mas Wisnu tadi. Aku langsung pulang dan mendadar telur. Tak lupa sudah kutambahkan irisan bawang dan sedikit cabai. Setelahnya aku hidangkan di meja makan. Kok sarapannya cuma pakai telur aja, Bu? Tanya Maya. Sudah makan saja, gak usah protes. Kamu ini gak pernah kasih uang. Jadi syukuri saja apa yang dihidangkan di meja. Tumben sekali, ibu menjawab begitu. Biasanya dia akan menyalahkan dan memarahiku. Aku pun memilih diam tak menanggapi. Wisnu, mulai sekarang, uang kerjamu biar ibu saja yang kelola. Istrimu ini gak pecus. Masa uang belanja belum waktunya sudah habis. Yang dipinjam sama Maya kan cuma 500.000. Sementara uang belanja yang kamu kasih ke dia kan 2 juta. Harusnya uang 2 juta itu bisa ditabung juga. Minimal 500.000 per bulannya. Ini mah selalu habis. Sudah pasti, istrimu itu gak bisa atur uang. Mulai besok, biar ibu yang pegang uang kamu. Ucap ibu. Mas Wisnu melihat ke arahku. Dia seperti bertanya. Ya sudah, Bu. Pegang saja uang Mas Wisnu. Ambil aja. Aku malah enak kok, Bu, gak ngatur uang. Nanti aku tinggal masak sesuai yang ibu belanja. Ucapku. Sebelum Mas Wisnu berangkat, aku sudah menyiapkan semuanya tadi. Tapi tak seperti biasanya. Aku akan mengajaknya bicara. Entah bertanya sesuatu yang tidak penting, atau ngobrol santai. Kali ini aku hanya diam. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri. Kalau tidak ditanya oleh Mas Wisnu, aku tak akan bicara duluan. Kamu gak apa-apa? Uangku dipegang sama ibu. Tanya Mas Wisnu saat aku memakaikan sepatunya. Enggak, aku malah senang. Jawabku singkat, tanpa menoleh ke arahnya ataupun tersenyum seperti biasa. Mas Wisnu tidak bertanya lagi. Dia hanya diam. Selanjutnya, kami sama-sama berdiri. Kucium tangannya cepat. Setelahnya, aku tinggalkan dia masuk ke dalam dapur. Aku mencuci piring bekas makan kami tadi. Lalu, menyapu seluruh rumah dan mengepelnya juga.
Rumah sudah rapi dan bersih. Kini aku bisa masuk ke dalam kamar untuk bekerja. Baru dapat beberapa paragraf, ada yang menggedor pintu kamar ini dengan sangat kuat. Ada apa, Bu? Tanyaku, ternyata ibu mertua yang berisik dari tadi. Kamu kok di dalam kamar jam segini? Apa semua pekerjaan sudah beres? Tanyanya. Ya, ibu punya mata kan? Masih bisa digunakan untuk melihat. Ibu bisa lihat bagaimana keadaan rumah ini. Pakaian di belakang juga seperti apa? Ibu lihat saja sendiri. Jawabku santai. Bahkan saking santainya, aku melipat tangan di dada sambil bersandar di kusen pintu. Kamu tidak sopan sekali bicara sama mertua ya? Sudah berani kamu sama ibu? Ibu juga berani sama aku. Aku langsung balik bertanya. Nyali mertuaku seketika menciut. Tak seperti biasa kalau dia akan mencak-mencak ketika aku menjawab begitu. Tapi sekarang, dia bahkan mundur selangkah. Ya sudah, terserah kamu mau ngapain. Yang penting pekerjaan rumah sudah beres. Kamu gak masak untuk makan siang? Tanya ibu. Mana uangnya? Jawabku. Ih, kamu ini. Ibu mertua merogoh kantongnya. Kantong yang kurasa tak begitu dalam. Tapi kok lama sekali. Dan setelah itu tangannya keluar. Dan di tangan itu terselip uang 10.000. Ini, belilah sayuran dan juga lauk untuk makan siang. Katanya, ibu mau makan enak. Lanjutnya lagi. Lauknya telur dadar aja gimana, Bu? Sisa telur tadi pagi masih ada. Ucapku. Gak mau. Maunya ikan atau daging. Daging ayam minimal. Jawabnya. Oh ya sudah, Bu. Ku ambil uang 10.000 itu dari tangan mertuaku. Aku keluar rumah untuk membeli 2 potong daging ayam mentah. Nanti akan kububuhi dengan garam saja, lalu aku rebus. Karena memang tak ada apapun selain garam di dapur. Beras pun hanya tinggal sedikit. Ambar, teriak ibu mertuaku saat jam makan siang. Ada apa, Bu? Itu kan sudah ada lauk, ibu tinggal makan. Jawabku. Kamu pikir, ibu ini apa? Ayam hanya direbus, tidak pakai bumbu sama sekali. Warnanya pucat, bahkan masih bau amis. Kamu bisa masak gak sih? Ucapnya. Ya gimana lagi, Bu? Di dapur cuma ada garam. Tak ada bumbu lain. Semuanya benar-benar sudah habis. Beras juga tinggal sedikit. Itu beras terakhir yang aku masak. Kan ibu mau makan pakai daging ayam. Itu sudah ada daging ayamnya. Kenapa mesti protes? Aku tetap santai bicara. Aku gak akan takut lagi sama mertuaku ini. Aku hanya menatapnya cukup lama, dan membuat wanita tua itu mundur. Dia berjalan ke meja makan, lalu menikmati masakan yang sudah aku buat. Kalau aku sih tak sudi makan makanan seperti itu. Aku tinggal menunggu Rita pulang sekolah, maka aku akan mengajaknya makan di luar. Ya, bukan hal yang sulit bagiku untuk makan di luar. Bahkan setiap hari 3 kali makan aku juga sanggup untuk makan di luar. Karena mulai sekarang aku hanya akan memikirkan perutku dan perut anakku. Sementara perut lain yang ada di rumah ini aku tak peduli. Kalau selama ini aku kasihan pada mereka. Kalau hanya makan dengan sayur saja. Makanya untuk lauk aku yang membelinya pakai uangku sendiri. Tapi sekarang dan seterusnya tak akan pernah lagi. Tak akan ada lagi Ambar yang royal pada keluarga suaminya. Tak akan ada lagi. Tak akan pernah. Selama ini aku memang menutupi kekurangan uang belanja dengan uang pribadiku. Dengan uang yang aku hasilkan dari kerja kerasku. Menjadi seorang penulis. Aku selama ini hanya diam. Tak pernah mengatakan pada siapapun kalau aku berpenghasilan. Termasuk pada suamiku sendiri. Ya, dia mengira bahwa aku hanya perempuan biasa yang hanya bekerja di rumah tidak menghasilkan uang. Tapi lebih baik begitu. Jadi, tak akan ada drama orang yang merengek minta dibelikan sesuatu sama aku karena mereka tahu aku punya uang. Lebih baik ku sembunyikan saja kenyataan ini.
Sayang, kamu sudah pulang? Tadi sudah sholat belum? Tanyaku. Sudah bu, tadi sudah sholat zuhur di sekolah. Jawab Rita. Ya sudah, kamu ganti baju terus kita keluar. Karena kita mau makan di luar. Di rumah gak ada makanan yang enak. Ucapku. Apa? Kita mau makan di luar bu. Iya nak, cepat sana ganti baju. Rita menurut dan tak lama dia sudah keluar kamarnya, sudah berganti pakaian. Penghuni rumah yang lain entah pada di mana. Sepertinya di kamar sih sedang tidur siang, baguslah. Jadi aku keluar tak perlu mereka tahu. Aku memilih makan di restoran Padang, yang harga makanannya cukup lumayan, tapi tak masalah, toh aku mampu. Ku bebaskan Rita untuk memilih makanan apa yang dia suka. Rita memilih 2 lauk. Sementara aku memilih 3 lauk. Ya aku ingin puaskan diriku sendiri makan apa yang aku suka. Setelah ini kita jalan-jalan di taman sebentar ya nak, sambil makan es krim. Ucapku. Beneran bu? Tanya Rita. Beneran? Sudah lama kan? Kita tidak makan es krim di taman. Iya bu, sudah lama. Makasih ya bu. Rita tampak bahagia. Ya selama ini aku hanya sibuk mengurusi keluarga Mas Wisnu. Aku sampai mengabaikan kebahagiaan putriku sendiri. Sore harinya, sebelum Mas Wisnu pulang, aku sudah ada di rumah. Ya, memang sudah prinsipku. Aku harus menyambut suamiku ketika pulang kerja. Jadi mau sesibuk apapun, aku tetap akan di depan pintu menyambutnya pulang. Wisnu, lihat. Istrimu, tadi ini keluar entah kemana. Dia baru pulang loh, 15 menit yang lalu. Lagi-lagi ibu mertua mengadu pada Mas Wisnu. Kamu dari mana? Tanyanya. Nanti biar aku jelaskan di kamar saja. Jawabku dingin. Sambil membuka sepatu dan kaos kaki Mas Wisnu. Sekarang kami sudah ada di kamar. Kamu dari mana? Kenapa sore baru pulang? Tanya Mas Wisnu lagi. Aku mengajak Rita keluar sebentar untuk jalan-jalan di taman makan es krim. Jawabku. Makan es krim. Emang kamu punya uang? Katamu uang belanja habis? Tanya Mas Wisnu lagi. Itu uang Rita. Uang jajannya yang dia tabung beberapa lama. Jawabku asal. Ya di otakku yang terpikir alasan itu. Mas Wisnu terdiam, tak ada bertanya lagi, ataupun menginterogasi aku lebih jauh. Apa mungkin dia merasa bersalah? Karena hanya untuk makan es krim saja anaknya harus menabung? Aku rasa tidak lah. Mana mungkin dia merasa bersalah. Buktinya sampai sekarang, dia tak ada membelikan sepatu baru untuk Rita. Aku yang membelikannya sendiri. Itu pun tanpa sepengetahuan Mas Wisnu. Dia tidak tahu kalau Rita sudah punya sepatu baru. Ya memang, suamiku itu tak pernah perhatian pada anaknya sendiri. Bertanya Rita keadaannya bagaimana juga nggak pernah. Bahkan ketika Rita sakit, kalau aku tidak memberitahu dia tidak tahu. Memang dia nggak pernah peduli sama anaknya sendiri. Aku juga heran. Hari gajian tiba. Mas Wisnu sudah memberikan uang gajinya ke ibu. Kalau selama ini gajinya dibagi 3. Sepertiga dikasih aku untuk kebutuhan rumah, sepertiga dikasih ke ibu. Sementara sepertiga untuk pegangan Mas Wisnu sendiri. Ya gaji suamiku nggak banyak. Hanya 6 juta per bulan. Kalau dibagi 3, 2 juta 2 juta. Dan memang pada umumnya, pada dasarnya, uang 2 juta tak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan 6 orang. Ditambah lagi untuk listrik. Belum lagi uang jajan anak, yang juga dari uang 2 juta itu. Gak akan pernah cukup. Dan selama ini, uang itu cukup dari mana asalnya? Ya dari aku. Aku menombok sampai 3 juta rupiah loh untuk rumah ini setiap bulannya. Pakai uangku sendiri. Makanya orang di sini bisa makan enak. Listrik selalu menyala. Buah-buahan dan cemilan juga selalu tersedia di kulkas. Tapi apa mereka mikir dari mana semua itu? Enggak. Yang penting mereka tahu Mas Wisnu sudah kasih uang aku 2 juta dan semua harus cukup. Tanpa berpikir dan bertanya, berapa harga bahan-bahan semuanya?
Tapi ya sudahlah, aku selama ini memilih menjadi pahlawan keluarga diam-diam. Aku tak bicara pada siapapun. Tapi sekarang aku tak akan lagi begitu. Biar saja ibu mertuaku yang mengatur uang. Aku mau lihat, sepandai apa ibu mertuaku mengatur uang 2 juta untuk sebulan, untuk semuanya. Pagi tadi, ibu mertua menerima uang itu. Sorenya, dia pulang dengan membawa belanjaan yang cukup banyak. Tapi aku heran, dari semua belanjaan yang dia bawa pulang, seperti tak ada belanjaan yang untuk kebutuhan rumah, seperti sayuran, buah-buahan, beras, minyak goreng, atau kebutuhan pokok lainnya. Sama sekali tidak ada. Lalu, belanjaan sebanyak ini apa yang dibelinya? Kok kamu belum masak, Bar? Tanya mertuaku. Sepertinya dia kelaparan karena baru pulang belanja. Aku kan nunggu ibu pulang. Ibu kan tahu beras sudah habis. Jawabku. Sekarang kalau disuruh masak, mana berasnya, Bu? Tanyaku pada wanita yang sudah melahirkan itu. Raut wajahnya yang tadi sok berkuasa, kini berubah menjadi menegang. Mana, Bu? Tanyaku sekali lagi, sambil kutatap matanya. Belum sempat ibu mertuaku menjawab, ternyata Mas Wisnu sudah pulang. Aku beralih menyambut Mas Wisnu. Ada apa ini? Tanya Mas Wisnu, yang melihat ada ketegangan di antara aku dan ibu mertua. Ini loh Mas, ibu nyuruh aku masak, karena seharian ini aku belum masak apapun. Tapi setelah ibu pulang, gak ada beras yang dibawanya Mas. Entah, ibu beli apa itu? Aku juga gak tahu. Ibu beli apa Bu? Sampai beras aja gak ada. Mas Wisnu, yang baru selesai aku bukakan sepatunya, langsung berdiri. Anu, Wisnu, ibu... Jawab, Bu. Mas Wisnu tampak geram pada ibunya sendiri. Karena ibu gak jawab-jawab, Mas Wisnu melihat sendiri apa yang dibeli ibu. Semua isi dalam paper bag itu dikeluarkan. Satu persatu Mas Wisnu hamburkan ke atas meja, bahkan ada yang jatuh ke lantai. Hanya ada pakaian, alat kosmetik, beberapa cemilan, dan yang terakhir adalah perhiasan. Bu, aku mau ibu jual perhiasan ini dan ganti dengan beras serta kebutuhan pokok untuk rumah ini. Kali ini Mas Wisnu mengatakannya dengan sangat tegas. Setelahnya, ia mengambil tas dan masuk ke dalam kamar. Lakukan perintah dari Mas Wisnu ya, Bu. Jangan sampai lupa. Gak mau kan anak kesayangan ibu itu marah? Aku sengaja mengejek ibu mertuaku. Ya, baru saja dikasih kepercayaan sekali. Tapi sudah sangat mengecewakan Mas Wisnu. Ibu mertua ternyata menghabiskan semua gaji suamiku dalam sehari. Iya, uang 4 juta habis dalam sehari. Gila kan? Gitu bilangin aku istri yang boros gak bisa atur uang. Sementara dia sendiri, ingin sih aku mengumpatnya, tapi sudahlah. Gak boleh begitu sama orang tua. Loh, kok gak ada makanan? Kamu gak masak? Mas Wisnu bertanya padaku. Mau masak apa, Mas? Beras juga belum dibeli sama ibu. Jawabku saat kami semua sudah berkumpul di meja makan. Kamu gimana sih, Ambar? Kamu nunggu uang dari ibu ya? Seharusnya kamu dong bisa cari beras sendiri. Jangan cuma ngandalin uang dari Wisnu terus. Lihat Wisnu, istrimu ini gak berguna. Gak dikasih uang sama kamu, dia gak bisa apa-apa. Ucap ibu. Bu, wajar istriku minta uang sama aku karena aku suaminya. Sekarang, yang jadi pertanyaannya, apa ibu sudah melakukan apa yang aku bilang tadi? Aku kan suruh ibu jual perhiasan itu dan diganti dengan beras serta kebutuhan rumah ini. Mana, apa ibu sudah lakukan? Tanya Mas Wisnu. Ibu terdiam. Yang tadinya merasa jagoan, kini keberanian itu langsung hilang dari dirinya. Kenapa diam, Bu? Jawab. Mas Wisnu sedikit membentak. Wisnu, kamu bentak ibu? Ibu langsung marah tentunya. Maaf, Bu. Bukan maksud Wisnu ingin membentak ibu. Tapi, Bu, ibu pikirkanlah. Kalau mau belanja itu dipikir dulu.
Uang yang Wisnu kasih untuk kebutuhan rumah. Selama ini, kalau Ambar sudah aku kasih uang, kebutuhan pokok rumah ini aman, Bu. Beras selalu cukup untuk 1 bulan. Gak pernah dia bilang gak masak karena kehabisan beras, Bu. Gak pernah sama sekali. Lauk juga selalu ada di meja makan. Lengkap dengan sayur. Buahnya juga ada. Lah ini, ibu padahal baru aku kasih uang. Tapi di rumah ini, beras sebutir pun gak ada. Terus kita mau makan malam pakai apa, Bu? Aku tadi pagi udah gak sarapan. Siang, aku terpaksa beli makanan di luar. Yang biasanya aku selalu mendapatkan bekal dari istriku. Sekarang kita mau makan apa, Bu? Mas Wisnu bahkan sampai menggebrak meja. Wisnu, ini semua gara-gara istri kamu. Andai dia bekerja, pasti kita gak akan kekurangan begini. Meskipun uang dari kamu habis, kan masih ada uang dari dia. Kalau dia kerja pasti semua aman. Ya lagi-lagi mertuaku itu menyalahkan aku. Dia menolak dirinya disalahkan. Padahal sudah jelas dia yang salah di sini. Kenapa ibu terus nyalahin Ambar, Bu? Tumben sekali pria itu membelaku. Karena emang istrimu yang salah, Wisnu. Harusnya dia kerja, bisa bantuin kamu. Keuangan di rumah ini pasti aman. Ya, dia masih tetap menjawab hal yang sama. Udahlah, Bu. Aku malas debat sama ibu. Saat ini, aku benar-benar marah sama ibu. Aku sangat kecewa. Udahlah, sekarang kita semua makan di luar saja. Makan nasi goreng yang harga 10.000 itu. Tapi, tiba-tiba, Anggun bicara. Tapi apa, Anggun? Kalau mau makan silakan ikut, kalau enggak, di rumah saja nggak usah makan. Bentak Mas Wisnu. Ini pertama kalinya aku melihat Mas Wisnu membentak keponakannya itu. Wisnu, bisa biasa aja nggak ngomong sama anakku? Nggak usah bentak-bentak gitu. Tanpa ada embel-embel Mas. Maya marah pada Masnya itu. Maya, kamu nggak sopan sekali sama Mas. Kamu harus ingat, siapa yang ngasih kamu makan selama ini? Ucap Mas Wisnu. Maya langsung terdiam. Wisnu, kamu nggak usah ngomong siapa yang kasih makan selama ini. Kamu harus ingat, siapa yang melahirkan kamu, yang membesarkan kamu dari kecil sampai besar. Bisa sampai seperti sekarang. Itu siapa? Jangan lupa juga, kamu sudah bentak ibu. Bu, maafkan Wisnu. Bukan maksud Wisnu ingin begitu sama ibu. Tapi, udahlah Bu, Wisnu minta maaf ya. Udah sekarang kita keluar, kita makan. Aku udah kelaparan banget. Tadi siang aku cuma makan sedikit. Karena aku menyesuaikan uangku yang ada. Udah, ayo. Akhirnya mereka semua nurut. Sekarang kami semua sudah ada di dalam mobil. Bersiap untuk mencari nasi goreng terdekat yang harganya 10.000 per porsi. Ya, nasi goreng harga 10.000 di sini tidak pakai topping, hanya nasi goreng saja. Dan sudah dapat dipastikan, Anggun pasti akan merengut. Boleh tambah telur nggak? Rengeknya. Makan aja, Anggun. Gak usah banyak pinta. Bersyukur masih bisa makan. Ucap Mas Wisnu. Sementara aku dan Rita hanya memperhatikan saja. Kalau kami mah makan apa aja yang penting kenyang. Rita makan dengan lahap. Begitu juga dengan aku. Tak lama kami semua sudah selesai makan dan langsung akan pulang. Tapi di tengah perjalanan, Anggun merengek minta jalan-jalan. Gak usah, kita langsung pulang. Ucap Mas Wisnu. Kami semua sudah sampai di rumah. Maya, ibu mertua dan Anggun tampak kesal. Kamu tahu gak Wisnu, ibu malu sekali. Kita naik mobil, tapi makan nasi goreng. Hanya nasi goreng aja tanpa topping. Keterlaluan kamu, ucap ibu. Mas Wisnu memilih diam, tak menanggapi ocehan ibunya. Kami semua pun langsung beristirahat di kamar masing-masing. Mas Wisnu tiba-tiba menggenggam tanganku. Ambar, maaf ya. Selama ini, aku salah. Ternyata, kamu memang yang terbaik dalam mengatur uang. Ibu saja baru sehari sudah kacau semuanya. Maafin aku ya. Selama ini, aku benar-benar buta dengan semuanya. Aku selalu nurut sama ibu. Aku menyesal. Maafkan aku, Ambar. Beberapa hari ku diamkan,
Mas Wisnu seolah sudah kehilangan aku. Kamu jangan diamin aku terus kayak gini dong, Bar. Lebih baik kamu marah-marah. Aku masih bisa terima. Aku masih merasa bahwa kamu ada di sampingku. Tapi kalau kamu diam, kamu seolah pergi nggak ada di sini. Tolong jangan diamkan aku lagi. Kamu boleh pukul aku. Aku pasrah. Aku nggak akan marah, aku nggak akan melawan. Kamu boleh maki-maki aku. Kamu boleh marahin aku sepuasnya. Yang penting jangan diam. Ucap Mas Wisnu. Dia menatapku dalam, lalu memelukku. Aku mau lakuin itu lagi, Mas. Tapi kamu harus minta maaf sama Rita. Dan kamu harus janji juga. Kamu akan menjadi ayah yang bertanggung jawab. Kamu akan memenuhi kebutuhan Rita. Kamu akan lebih mendahulukan Rita daripada yang lain. Karena Rita anak kamu, tanggung jawab kamu sebagai seorang ayah. Aku gak pernah larang kamu untuk berbuat baik sama keluarga kamu. Tapi, aku mau kamu dahulukan keluarga kecil kita terlebih dahulu. Baru keluarga besar kamu. Bisa kan kamu mengerti itu, Mas? Iya, sayang. Aku janji, aku akan berubah. Tapi bukan hanya janji yang aku mau. Harus ada hitam di atas putih. Kutulislah beberapa kesepakatan di atas kertas itu. Kuberi materai dan dibubuhi tanda tangan kami berdua. Surat perjanjian ini sudah jelas ya, Mas. Di poin terakhir, kalau kamu melanggar semuanya, maka jatuh talak terhadapku. Dan kita bukan suami istri lagi. Di poin terakhir, itulah kalimat yang tertulis. Ya, aku janji. Aku akan berubah. Aku akan menjadi ayah yang bertanggung jawab. Poin yang paling banyak adalah tentang anak. Tentang tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Dan poin berikutnya, aku minta agar selalu dibela di hadapan keluarganya jika aku tidak salah. Sejak saat itu, Mas Wisnu benar-benar menepati ucapannya dan janji yang sudah kami tanda tangani berdua. Dia berusaha menuruti kebutuhan anak kami, Rita. Ya, aku memang tidak memaksanya, tapi aku berharap dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang paling penting. Mas Wisnu juga selalu membela aku di hadapan ibu. Karena aku memang berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Ya biasalah ibu mertuaku. Dia memang tipe orang yang selalu mencari kesalahanku. Mas, aku boleh ngomong? Tanyaku setelah 2 bulan surat perjanjian itu dibuat. Iya, ngomong aja sayang. Aku udah gak tahan mas tinggal di sini. Ibu kamu selalu aja cari-cari kesalahanku. Apalagi sejak uang aku lagi yang pegang. Aku pusing mas. Aku mau kita pindah aja. Ngontrak di rumah kecil juga gak apa-apa, kataku. Kamu yakin? Tanya Mas Wisnu. Yakin banget mas. Itu kayaknya lebih baik. Biar kita pisah. Biar gak ada lagi pertengkaran. Aku capek. Kalau kamu gak bisa turutin, mungkin aku lama-lama akan jenuh dan menyerah sama rumah tangga ini. Bukan bermaksud mengancam, tapi aku ingin apa yang kupinta ini dituruti oleh Mas Wisnu. Baiklah, kalau gitu, aku akan bilang sama ibu. Iya mas, aku harap secepatnya kamu lakukan itu mas. Aku udah gak kuat. Beberapa hari kemudian, Mas Wisnu benar-benar menepati omongannya. Ibu tentu saja gak setuju. Bahkan seakan marah besar. Tapi Mas Wisnu tetap kekeh membawaku keluar bersama Rita. Kami sudah dapat kontrakan. Ya cukup nyaman meskipun bukan kontrakan yang luas. Hanya ada 2 kamar, 1 ruang tamu kecil, 1 dapur. Tapi rumah ini sangat nyaman karena memang hanya keluarga kecil kami di dalamnya. Tak ada lagi pertengkaran setiap pagi, tak ada lagi teriakan dari mertuaku. Hanya ada kedamaian yang kami rasakan. Ya memang sebenarnya tak ada masalah di rumah tanggaku ini. Selain dari keluarga suamiku. Kalau nggak dari ibunya, ya dari adiknya. Begitu terus. Baru 3 bulan kami tinggal di sini, kami dapat kabar buruk. Ya, adik iparku malah diceraikan oleh suaminya. Karena suaminya ketahuan selingkuh dan adik iparku nggak terima.
Bukannya minta maaf, laki-laki itu malah marah dan merasa dia benar. Alhasil, Maya malah diceraikan. Sayang, sekarang Maya udah gak punya suami. Itu artinya kebutuhan dia, siapa lagi kalau bukan aku yang menanggung. Itu berarti aku harus kasih uang bulanan lebih ke ibu. Aku gak masalah, Mas. Tapi aku harap setelah ini Maya cari kerja ya, biar dia gak bergantung sama kamu terus. Tapi aku gak yakin. Maya kan pemalas. Mana mau dia kerja. Terus kamu mau biarkan adikmu malas-malasan terus? Anak dia bakalan besar, bakalan butuh biaya yang banyak. Gak mungkin kamu mampu menanggungnya sendiri. Karena kamu juga punya Rita. Aku berusaha memberi pengertian pada Mas Wisnu agar dia mengerti bahwa tak selamanya dia bisa menanggung semuanya sendirian. Ya sudah, nanti coba aku bicarakan pada Maya, jawab Mas Wisnu. Ya, karena tak mungkin juga bapaknya Anggun akan memberi nafkah yang layak untuk anaknya. Selama masih menjadi suami Maya saja, suaminya itu tak bertanggung jawab, apalagi sekarang. Kehidupan mertuaku dan Maya di depan Mas Wisnu makin hari makin memprihatinkan. Uang yang dikasih oleh Mas Wisnu selalu saja kurang dan gak cukup. Padahal yang dikasih ke ibu 3 juta rupiah. Hari ini tiba-tiba mertuaku bertamu ke sini. Padahal sejak aku pindah gak pernah mau ke sini. Ambar, ibu mau bertanya. Ucap ibu mertuaku dengan nada yang agak lain. Mau bertanya apa, Bu? Tanyakan saja. Jawabku. Dulu gimana sih cara kamu ngatur uang? Supaya cukup untuk kami semua. Padahal dulu uang belanjamu hanya 2 juta dari Wisnu. Tanya mertuaku. Jadi ibu mau tahu bagaimana caraku mengatur uang? Aku malah balik bertanya. Iya Mbak, ibu mau tahu gimana caranya? Karena semenjak kalian pergi, uang 3 juta yang dikasih sama Wisnu gak pernah cukup. Padahal kami cuma bertiga di rumah itu. Jawab mertuaku sangat penasaran. Aku tambah ibu. Karena uang 2 juta gak akan cukup untuk kita semua waktu itu. Apa maksudmu menambahi? Kamu kan gak kerja. Kamu tambahi pakai apa? Tanya beliau lagi. Bu, yang ibu lihat hanya di rumah saja ini berpenghasilan kok. Aku memang gak pernah berangkat pagi pulang sore seperti orang-orang lainnya, Bu. Aku memang hanya di kamar selesai membereskan rumah. Dan di saat di kamar itulah aku mencari uang. Dan uang itulah yang aku gunakan untuk menambahi kekurangannya. Ibu mau tahu sebenarnya berapa yang aku keluarkan setiap bulan? 5 juta rupiah, Bu. 5 juta rupiah yang aku keluarkan setiap bulan, bahkan bisa lebih. Jadi ibu sudah tahu kan? Berapa aku nombok. Bahkan uang dariku lebih besar. Uang yang dikasih oleh Mas Wisnu. Kalau cuma ngadalin uang Mas Wisnu gak akan cukup, Bu. Bahkan sekarang aja sama kok. Kami bertiga juga gak cukup 2 juta. Karena aku memberikan yang terbaik untuk keluargaku. Dari mana kekurangannya itu? Aku tomboki pakai uangku sendiri, Bu. Kamu kerja apa, Mbar? Selama ini kamu hanya di kamar, gak kemana-mana. Bu, aku punya HP. HP ku ini bisa menghasilkan uang. Yang penting mau usaha dan berpikir keras. Jawabku. Ibu mertuaku semakin tak mengerti. Karena orang tua itu pakai HP hanya untuk senang-senang saja. Gak digunakan untuk hal positif seperti mencari uang. Sekarang intinya, ibu harus bisa menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan. Pendapatan ibu berapa? 3 juta? Ya pengeluaran harus bisa kurang dari 3 juta. Sebenarnya cukup lah Bu, uang 3 juta untuk bertiga. Yang penting makannya mau seadanya. Listrik juga gak boleh boros-boros. Kataku mengingatkan. Ibu mertuaku gak menjawab. Dan setelahnya pamitan pulang. Aku tak mengerti setelah ini beliau akan paham atau terserahlah, aku gak peduli. Tapi seminggu kemudian, tiba-tiba Maya datang. Mbak, boleh ajari aku nggak? Gimana caranya cari uang lewat HP? Aku juga mau cari uang. Kasihan ibu mbak, aku nggak tega, aku sadar sekarang. Selama ini aku hanya jadi beban.
ucap Maya. Kamu beneran mau belajar, Mai? Kupastikan dulu, karena aku nggak mau ngajarin orang yang nggak serius. Hanya buang-buang waktu. Iya mbak, aku janji aku mau belajar sampai aku bisa dan dapat uang, katanya. Oke Mai, sekarang kita harus buat perjanjian dulu. Ya aku nggak mau buang-buang waktu untuk mengajari orang yang tidak serius. Jadi aku harus buat surat perjanjian. Kalau Maya mulai malas-malasan, maka aku tak akan mengajarinya lagi. Dia setuju dan menandatangani surat itu. Aku mulai mengajarinya dari nol sampai dia cukup banyak mengerti. Aku senang, karena Maya ternyata cepat tanggap juga. Mudah mengajari orang yang mau dengan begini, enak, gak capek jadinya. Ternyata Maya pintar juga. Kenapa dia tidak memanfaatkan kepintarannya ini? Rugi sekali. Tapi berbulan-bulan dia belum dapat uang. Tapi aku memberinya motivasi agar tidak menyerah. Karena tak mudah, harus butuh usaha dan sabar. Untungnya Maya tak menyerah. Dia terus berusaha hingga akhirnya dia menerima gaji pertamanya sebesar 1.700.000. Uang itu digunakannya untuk mentraktir kami semua. Ya hanya mentraktir bakso. Sebenarnya dia mau lebih, tapi kami melarang. Traktir yang murah saja. Alhamdulillah, sejak Maya punya penghasilan sendiri, kami lebih damai. Ibu tak pernah mengeluh soal uang. Bahkan sekarang juga jauh lebih pandai mengatur uang itu. Malahan bisa menyisihkan untuk ditabung. Di rumah tanggaku sendiri juga alhamdulillah semakin baik. 2 tahun setelah itu, kami sekarang sudah bisa membeli rumah. Ya walaupun masih harus mencicil setiap bulannya. Mudah-mudahan rezeki selalu lancar dan diberi kesehatan. Supaya bisa melunasi rumah ini sampai akhirnya jadi milik sendiri. Intinya jangan pernah meremehkan seorang istri yang terlihat tidak bisa apa-apa. Karena kalau istri sudah lelah dan menyerah untuk bertahan, maka rumah tangga tak akan ada lagi kebahagiaan di dalamnya. Apalagi kalau istri sudah diam, maka seisi rumah tidak akan baik-baik saja. Sekian Bunda, semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.